Tuhan, Engkau layak dipuji. Mari datang kepadanya. Kerajaan surga, mari puji Dia, Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Bagi Yesus selama-lamanya. Bagi Roh Kudus selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Syaralah Bapa selamanya. Bagimu Yesus, bagi Rajaku, bagi Tuhanku, selama-lamanya. Bagi Dia segala hormat, pujian dan kemuliaan. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan, selama-lamanya kami mengasihi-Mu. Syaralama-lama-lama yang sekaya. Haleluya, haleluya. 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 Selama-lamanya ya Tuhan, bagi-Mu segala puji hormat dan syukur kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami terus mau menyanyi Tuhan, kami mau bersorak-sorak bagi-Mu ya Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku penyelamat.
biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti-Mu, Yesus. Tiada yang lain lagi, oh, seperti-Mu, Yesus, Yesus. Engkaulah Tuhan. Siara Bapa, tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Tiada yang lain, hanya Engkau, Tuhan dan Raja kami, Juru Selamat. Oh, Sembah Dia, Ira laba-laba, sikara laba-laba, sikara laba-laba, sembah Dia. haleluya. Engkaulah janji itu, ya Tuhan. Bahkan Kau tidak pernah terlambat pertolongan-Mu, Tuhan. Yesus Raja. Siara la 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 ba la ba la ba sikaya la la mo. Siara la ba la ba la ba la ba la ba ya la sikaya la 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 ba. Kami bersyukur Tuhan. Kami tidak melihat namun kami percaya kepada
ya Bapa. Karena firman-Mu yang selalu bergenapi dalam kehidupan kami. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus yang mulia, Kau yang kami agungkan, hanya bagimu kami menyembah. Hanya Kau satu-satunya Tuhan yang kami puji dan kami sembah. Tidak ada lagi yang lain di bumi ini Tuhan selain Engkau Tuhan. Bawa kami Tuhan Yesus, untuk kami boleh mengenal Engkau Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, dan inilah doa kami Bapa. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan raya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ini doa kami ya Bapa. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, kami kagum, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, sungguh kami tersanjung Tuhan, tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, kami terkagum Tuhan. Sungguh kami
terkagum Kau Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan dalam penurunan kebenaran, sebab tiada yang lain lagi yang kami sembah. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
kami ya Tuhan untuk mengenal Kau lebih dalam lagi Tuhan. Ajar kami Tuhan, sebab tidak ada yang lain ya Tuhan yang kami puji dan kami sembah. Biarlah surga bumi menyembah Engkau Tuhan. Dan kami semua datang kepadamu mencari wajah-Mu. Dekap kami ya Tuhan lebih dalam lagi Bapa. Dekap kami, tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Yesus, Bapa, kami datang padamu Bapa. Kami mau mengenal Kau lebih dalam lagi Bapa. Tidak ada yang lain Tuhan. Engkau satu-satunya ya Bapa Yang kami miliki, yang kami miliki Tuhan, hanya Engkau. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Selamanya kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau baik Bapa. Dan Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun juga Yesus. Meski dalam lembah kekelaman pun Kau tetap ya Tuhan, kasih-Mu Tuhan melingkupi kami. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu juga ya Tuhan yang di rumah-rumah ya Bapa. Dekap mereka juga teman-teman kami, saudara kami ya Tuhan Yesus yang pagi ini datang berkumpul kepadamu Bapa. Hampiri mereka. Dekap mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Oh, kami rindu juga Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Renungan dari sahabat kami Tuhan, teman kami, saudara kami, Bapak Andi ya Tuhan Yesus. Urapi dia Tuhan. Urapi dia Tuhan. Agar kami juga boleh diberkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih. Silakan Pak Andi. Dari Daud. Berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku.
Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Peganglah perisai dan utar-utar. Bangunlah menolong aku. Cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancang kecelakaanku. Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku. Tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka. Jerat yang dipasangnya, biarlah menangkap dia sendiri. Biarlah ia jatuh dan musnah. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, "Ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak ku ketahui, itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit. Demikianlah aku berlaku, seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-olok terus, menggertakkan giginya terhadap aku. Sampai berapa lama, Tuhan, Engkau memandangi saja? Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji Engkau. Janganlah sekali-kali bersukacita atas aku, orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan.
karena mereka tidak membicarakan damai, dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri, mereka merancangkan penipuan. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, "Syukur, syukur, mata kami telah melihatnya." Engkau telah melihatnya, Tuhan. Janganlah berdiam diri, ya Tuhan. Janganlah jauh daripadaku. Terjagalah dan bangunlah membela aku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu, ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersuka cita atasku. Janganlah mereka berkata dalam hatinya, "Syukur, itulah keinginan kami." Dan janganlah mereka berkata, "Kami telah menelannya." Biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang bersuka cita atas kemalanganku. Biarlah berpakaian malu dan noda orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Biarlah bersorak-sorai dan bersuka cita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, "Tuhan itu besar. Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya." Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Amin. Mari sekali lagi kita datang sama Tuhan. Saya minta tolong teman-teman tumpang tangan di layar untuk mensupport saya, untuk berdoa buat saya yang ditugaskan untuk membagikan renungan. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur dan kami bersyukur untuk semua kebaikan di dalam hidup kami. Terima kasih buat kesehatan, buat kekuatan, buat keteguhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu, bahkan buat pengampunan-Mu Tuhan atas setiap hidup kami, yang tentunya jauh dari sempurna. Tapi kami datang kepadamu Tuhan. Kami ingin lebih dekat lagi. Kami ingin betul-betul memiliki roh takut akan Tuhan. Memiliki hati sebagai penyembah-penyembah-Mu yang benar. Tuhan, urapi kami semua. Urapi kami semua, Tuhan, satu persatu, tanpa terkecuali ya Bapak. Supaya kami boleh saling menguatkan. Supaya apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan. Dan ketika kami membayar harga untuk bangun pagi, semua tidak ada yang sia-sia. Karena kami percaya, kasih-Mu tidak akan pernah gagal di dalam hidup kami. Dan kasih itu juga tidak akan pernah gagal ketika kami mencurahkan, ketika kami menjadi berkat bagi sesama, bagi keluarga, bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Hadirlah di setiap renungan tim doa pagi, bukan hanya hari ini, tetapi di masa-masa yang akan datang Kau tetap hadir. Kau memberkati, Kau mengurapi hamba-hamba-Mu yang Kau pakai. Mengurapi Pak John, Pak Kianli sebagai pemimpin kami, sebagai pelayan-Mu, orang-orang yang melayani-Mu, melayani kami, menjadikan kami orang-orang yang terus belajar di dalam kehendak dan rencana-Mu. Beri kami kepekaan, supaya dengan kepekaan itu kami dapat memutuskan yang terbaik bagi hidup kami, bagi hidup keluarga kami, dan itu semua boleh Kau pakai untuk memuliakan-Mu, hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami membutuhkan pengurapan. Amin.
Shalom teman-teman tim doa pagi. Terima kasih Pak John, Pak Kenli. Terima kasih juga Pak Bobi, Ibu Yeni, Pak Kenli yang sudah berdoa buat saya di pagi hari ini. Pak John tentunya berdoa buat saya. Kita diberkati dengan praise and worship dari tim doa pagi. Sangat diberkati, bukan hanya oleh Pak Bobi, tapi oleh semua. Kita bersyukur kita ada di tim doa pagi, karena kita merasakan hadirat Tuhan. Dan ketika hadirat itu datang, menjamah hati kita, maka sesuatu pasti terjadi. Kita akan diubahkan, kita akan disembuhkan, kita akan dipulihkan. Bahkan ketika kita mengalami apapun, Tuhan pasti memberi kita jawaban, memberi kita kemenangan. Hari ini saya ditugaskan Pak John untuk merenungkan Mazmur 35. Jujur, saya sudah persiapkan dari sejak Pak John minta saya, tapi sampai tadi malam kok saya merasa, Tuhan, saya nggak siap. Secara fisik, saya juga lagi nggak kondisi prima. Secara hati dan pikiran juga saya tidak dalam kondisi yang baik. Dan saya merasa saya nggak layak gitu, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi saya berdoa, Tuhan, saya sudah komit untuk menerima, dan saya komit untuk mensupport Pak John sebagai pemimpin tim doa pagi. Biarlah kekuatan pemulihan, pengampunan, atau apapun itu mengalir dalam hidup saya. Sebelum kita mendengar daripada Mazmur 35, tadi kita sudah dengar, saya mendapatkan rema di ayat 1, 3, 6, 7, 8, 9, dan 10, nanti secara singkat saja. Tapi saya minta tolong Pak Kenli, tolong tampilkan, kita melihat latar belakang daripada Mazmur 35. Di 1 Samuel 24 ayat 2, saya tidak membacakan, tapi di situ dikatakan, ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin, diberitahukan kepadanya, Daud ada. Seperti yang kita baca di ayat ketiga itu, Daud tiba di kandang-kandang domba, dan Saul tiba di kandang domba dalam memburu Daud. Di situ Saul memilih 3.000 prajurit yang terbaik untuk mengejar Raja Daud. Belum jadi raja. Terus pada saat Saul membuang hajat, posisi Daud itu ada di belakang. Dan itu adalah kesempatan emas jikalau Daud sebagai musuh, sebagai orang yang mau diburu oleh Saul, untuk melakukan pembalasan, bukan hanya pembalasan. Kita bisa lihat, apa yang tertulis, Daud mampu untuk menghabisi, tapi dia tidak lakukan. Di ayat yang keempat, orang-orang pasukannya Daud berkata, sebagaimana yang Tuhan katakan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Di ayat kelima secara cepat, kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong. Artinya ia tidak damai sejahtera. Kita melihat hati Daud di ayat ke-6. Lalu Daud sebagai pemimpin daripada pasukan yang sedang diburu oleh Raja Saul. Lalu berkatalah Daud, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Kita bayangin, orang yang diburu, tapi dia masih menyebut itu adalah Tuanku. Orang yang diurapi Tuhan.
Di ayat selanjutnya, dan Daud mencegah orang-orangnya, mencegah pasukannya untuk membunuh Saul. Sementara itu Saul telah membangun, meninggalkan gua di ayat 8, 9, 10. Kemudian Daud keluar, Daud memanggil dengan sangat polite, dengan penuh kasih. Di ayat ke-9, Pak Kenli, sorry. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud ingin mengikhtiarkan itu, ingin, lebih dari ingin, berdoa untuk celakamu. Di ayat ke-10 Daud berkata, ketahuilah pada hari ini Saul, matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang. Saya garis besar kata sayang kepadamu karena pikirnya. Kita baca secara cepat. Nanti kalau sempat kita baca lagi masing-masing sendiri. Singkat cerita, apa yang ingin dilakukan oleh Raja Saul terhadap Daud, ingin membunuh Daud, dan Daud mempunyai kesempatan yang baik dan ia tidak lakukan. Ia tidak lakukan itu. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 13 dikatakan, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Saya garis bawahi, berkuasalah roh Tuhan atas Daud sejak hari dia diurapi sampai seterusnya. Saya diberkati sekali dengan pada saat mempersiapkan sharing Mazmur 35. Saya tadinya tidak memahami, sampai saat sekarang juga saya tidak memahami, tapi saya mencari tahu di dalam Mazmur 35 dikatakan judulnya itu adalah doa minta tolong terhadap musuh. Berarti ini dalam kondisi peperangan. Dalam kondisi peperangan, Daud meminta tolong sama Tuhan. Dan kita sudah lihat apa yang tadi dikatakan di dalam 1 Samuel, bahwa Tuhan bukan hanya menolong, tapi Tuhan memampukan Daud pada saat itu untuk membunuh musuh besarnya selain Goliat. Tapi Daud tidak lakukan. Kita sudah belajar di dalam Mazmur sebelum 35, bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana perlindungan Tuhan terhadap Daud. Pastinya kita bertanya-tanya, kok Tuhan bisa begitu mengasihi Daud? Orang yang dipilih, orang yang diurapi, tapi tidak cukup sampai di situ. Yang kita lihat adalah respon Daud. Ia adalah, kalau kita baca di dalam kitab 1 Samuel maupun 2 Samuel itu, dia adalah orang yang penuh kasih. Dia menyayangi tuannya, dia menyayangi rajanya. Meskipun rajanya dalam tanda kutip itu orang yang nggak tahu diri, Daud sudah maju ke dalam peperangan, sudah membela dia, sudah melawan Goliat yang tidak ada satupun prajurit Israel yang mampu mengalahkan Goliat kecuali Daud. Dan itu bukan karena gagah perkasanya Daud, tapi karena Daud diurapi Tuhan dan Daud mengandalkan Tuhan. Di sini saya banyak belajar. Orang yang ingin membunuh Daud, tapi Daud masih ngomong Tuanku, masih bisa ngomong sayang. Saya bertanya dalam diri saya, jangankan menjadi Daud, menjadi saya seperti sekarang ini juga saya nggak mampu. Kalau tanpa kasih, tanpa kemurahan Tuhan. Bagaimana kita mau menyayangi, bagaimana kita mau mengampuni orang yang dalam tanda petik kita benci, kita nggak puas, kita nggak suka, atau bagaimana kita menyayangi orang yang membenci kita, yang mendengki kita, yang nggak suka sama kita. Di sini saya sangat diberkati.
ketika saya membaca kitab Samuel. Sering saya dengar, tapi ketika saya benar-benar membaca, banyak rema yang Tuhan berikan di dalam hidup saya. Di dalam Mazmur 35 ayat 1 dikatakan Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Dalam arti aku itu Daud, orang yang diurapi Tuhan, orang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Dan dikatakan di dalam ayat 1, berperanglah orang yang berperang melawan aku. Jadi ketika Roh Allah itu ada di dalam diri Daud, maka bukan Daud lagi yang berperang melawan musuh-musuhnya. Tapi Tuhan, kuasa Tuhan yang supranatural, yang ajaib, yang kita nggak bisa lihat. Di dalam Mazmur 35 ayat 3 dikatakan, akulah keselamatanmu. Artinya yang saya tangkap adalah ketika ada Roh Allah di dalam diri Daud dan di dalam diri kita, maka Tuhan ngomong, akulah keselamatanmu. Di dalam Mazmur 35 ini, saya melihat, merasakan, ini bukan hanya doa, permintaan tolong Daud sama Tuhan, tapi ini adalah pengalaman Daud dalam mengiring Tuhan. Ini juga adalah nasihat Daud buat kita, tim doa pagi, ketika kita menghadapi peperangan di dalam kehidupan ini. Dan kunci kemenangan Daud adalah dia diurapi Tuhan, dipilih Tuhan. Yang kedua adalah respon dia di mata Tuhan. Dia tidak membalas, bahkan dia meluputkan Saul. Kita merasakan betapa dahsyatnya Daud. Saya mungkin, waduh, saya bilang, saya pas baca ini, Tuhan ampuni saya. Daud mau dibunuh aja dia bisa ngomong, sayang. Kok kita kadang-kadang ego kita yang tidak terpenuhi, keinginan kita yang tidak kita dapatkan, kita udah ngamuknya udah kayak apa, ngomongnya udah kayak apa, hatinya panasnya kayak apa. Saya diberkati, sangat diberkati ketika Pak John menugaskan saya untuk merenungkan ini. Dan saya harus banyak belajar lagi dari teman-teman tim doa pagi. Setiap renungan yang disampaikan, setiap praise and worship yang saya dengar sangat membekali saya. Meskipun saya masih jatuh bangun, tapi saya merasa hampir 2 tahun ini saya bisa bangun pagi itu untuk setiap hari seperti ini, buat saya itu sudah ada progres lah. Dan tentunya saya tetap berharap sama Tuhan bahwa ini akan terus berlanjut sampai saya itu mencapai titik maksimal, titik terjauh yang Tuhan ingin berikan, yang ingin titipkan, yang ingin percayakan di dalam kehidupan saya dan kita semua. Saya juga diberkati ketika saya membuka lagi latar belakang Raja Daud di dalam 1 Samuel 14. Daud ini kan sangat mengasihi Yonatan, anaknya Saul. Dan Tuhan pakai Yonatan untuk memperingatkan Daud untuk berlari menjauh daripada rencana bapaknya untuk membunuh Daud. Di dalam 1 Samuel 14 dikatakan, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini, mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Yang saya garis bawahi adalah, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu di ayat 7 dikatakan, lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu, sungguh aku sepakat. Saya diberkati ketika membaca ini, Tuhan tidak membutuhkan banyak orang, Tuhan tidak membutuhkan
apapun dalam diri kita, yang Tuhan butuhkan adalah respon kita dan kita bersepakat. Dan kita tahu kelanjutan dari cerita ini bahwa Yonatan bersama dengan pembawa senjatanya itu mampu mengalahkan 10 kali jumlah dari mereka, yaitu kurang lebih 20 lebih. Dan itulah salah satu kemenangan besar daripada Raja Saul. Di dalam Mazmur 35 ayatnya yang ke-10 dikatakan, kerendahan hati Daud di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Orang sengsara dari tangan orang yang merampasi dia. Dari orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Di sini Tuhan berbicara bahwa kerendahan hati Daudlah yang membawa kemenangan demi kemenangan bagi Daud. Sampai akhir hayat hidupnya dikatakan di dalam firman Tuhan, dikatakan dalam kitab bahwa Daud salah satu legenda di dalam kehidupan orang-orang yang percaya dan beriman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat dukungan doanya. Terima kasih buat semua pelayan-pelayan Tuhan di dalam tim doa pagi. Kita terus belajar untuk selalu merendahkan hati kita. Kita terus belajar untuk sepakat sama istri, sama anak-anak, sama keluarga. Meskipun tantangan demi tantangan itu pasti ada. Kita sepakat di dalam tim doa pagi untuk terus sama-sama saling menginspirasi satu sama lain untuk kemuliaan Tuhan. Kita melihat kerendahan hati dari teman-teman kita semua. Tentu nggak ada yang sempurna, tapi biarlah dengan ketidaksempurnaan itu Tuhan yang akan menyempurnakan ketika kita bersama-sama saling mengasihi, saling mendoakan, saling mensupport, saling menyemangati. Nama Tuhan ditinggikan di dalam setiap ibadat tim doa pagi. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kalau kami diberi kesempatan untuk membaca Mazmur 35, juga 1 Samuel, Tuhan. Engkau baik. Engkau tidak ingin kami, hamba-hambamu binasa. Engkau mengasihi kami. Oleh sebab itu ajar kami, didik kami, pegang kami, jangan pernah lepaskan kami. Karena kami tidak mampu hidup tanpa-Mu, Tuhan. Ampuni kami, bila mana masih banyak kesalahan maupun dosa yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tapi biarlah kemurahan-Mu itu, Tuhan. Dengan Engkau mengutus Roh Kudus yang membimbing, mengajari kami, mendidik kami. Dan Engkau juga memakai komunitas ini untuk kami dapat bertumbuh bersama-sama, berpegangan tangan, saling mengingatkan satu sama lain, supaya kami tetap ada di dalam jalan-Mu, Tuhan, di dalam firman-Mu. Kau genapi semua janji-janji-Mu yang kami dengar melalui setiap renungan yang ada di dalam tim doa pagi. Kami mengangkat tangan, Tuhan, sebagai tanda kesatuan hati kami di dalam tim doa. Bukan hanya kami diberkati, tapi biarlah kami menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi keluarga besar kami, bagi komunitas, bagi pekerjaan kami, bagi usaha kami, bagi semua apapun yang kami kerjakan. Kami mengangkat tangan sebagai tanda kami tidak mampu melakukan itu sendiri. Hanya Engkau perlindungan kami. Hanya Engkau kota benteng kami. Urapi kami semua dengan bilur-bilur-Mu, Tuhan. Supaya kami dipulihkan, supaya kami disembuhkan. Betul-betul kami disembuhkan. Dan darah-Mu yang menyucikan kami dari setiap dosa, dari setiap kesalahan kami, ya Bapa. Kami mengangkat tangan sebagai tanda
Hanya Engkau gunung batu kami, hanya Engkau kota benteng kami. Dan kami percaya bersama dengan Engkau, kami akan keluar lebih daripada pemenang. Kami akan melewati peperangan demi peperangan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam kehidupan keluarga kami, Engkau hadir, Engkau satukan kami. Karena kami percaya ketika ada kesatuan, di situ berkat dicurahkan. Di mana ada kerukunan, di situ Tuhan hadir. Ketika Tuhan hadir, semua pasti akan baik-baik. Dan kami dipenuhi oleh kasih Kristus. Damai sejahtera sukacitamu Tuhan. Itu yang kami nanti-nantikan. Terlebih lagi penguasaan diri kami. Itu juga kami mau pegang Tuhan. Kami boleh saling mengingatkan supaya kami tetap dapat menguasai diri kami. Dan apapun yang kami lakukan di tim doa pagi, biar menjadi dupa yang harum bagimu ya Bapa. Dan apapun yang terjadi di dalam tim doa pagi, Tuhan, Engkau yang melindungi, Engkau yang menjaga, Engkau yang membentengi, Engkau yang memagari kami. Dan kami semua tetap ada di dalam hadirat-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersepakat, sebagaimana Yonatan bersepakat. Kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Andi untuk firman Tuhannya. Saya diberkati banget dengan firman Tuhan hari ini. Saya mau bagikan sedikit aja bahwa di 1 Samuel tadi saya dengar Daud saat dia mau melakukan yang tidak baik, yaitu memotong jubahnya Saul, hanya memotong jubahnya Saul, Daud itu berdebar-debar hatinya, karena itu adalah dia ada kesempatan untuk melakukan pembunuhan terhadap Saul gitu ya, tapi dia tidak lakukan. Dia hanya memotong jubahnya Saul. Dia sudah berdebar-debar gitu. Artinya Daud itu orang yang sangat sensitif dengan Tuhan. Hanya dia tidak melakukan pembunuhan, dia tidak melakukan kejahatan sebetulnya, tapi hanya memotong jubahnya Saul. Dia sudah berdebar-debar. Artinya Roh Kudus itu bekerja luar biasa saat orang itu mencari Tuhan. Daud itu orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terima kasih Pak Andi buat firman Tuhannya. Saya sangat diberkati bahwa ada banyak hal kesempatan untuk kita melakukan kejahatan, tapi kalau Roh Kudus ada di hati kita, kita tidak sanggup melakukannya. Kita minta terus Roh Kudus bekerja di hati kita. Terima kasih Pak Andi buat firman Tuhannya. Bapak, Ibu, teman-teman semua, mari kita mau sepakat untuk berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita sepakat ya Bapak, Ibu ya, kita tidak bisa sendiri dalam hal ini. Kita percaya bahwa Roh Tuhan sedang bekerja atas Indonesia. Roh Tuhan sedang melakukan hal-hal baik atas Indonesia. Mari kita berdoa, kita bersepakat. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat Indonesia ini akan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, akan menjadi bangsa yang punya karakter yang baik, akan menjadi bangsa yang makmur. Kami mengucap syukur buat bangsa kami ini akan menjadi bangsa yang taat kepada pemerintah. Kami mengucap syukur bahwa bangsa kami ini akan menjadi bangsa yang tunduk kepada Allah, Pencipta langit dan bumi. Terima kasih Bapak buat kesempatan pagi hari ini. Kami mau mengangkat Tuhan bangsa kami, bangsa yang Engkau ciptakan ini, bangsa yang Engkau cintai ini, bangsa yang ada di hati-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur kami ada sebagai bangsa Indonesia dan ada tinggal di Indonesia ini Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapak. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan. Tuhan berikanlah kesadaran kepada keempat obligor dan debitur BLBI untuk memenuhi panggilan pemerintah dan menyelesaikan utang-utang mereka kepada negara totalnya sebesar 110 triliun Tuhan yang ke-22 tahun belum dibayar.
Tuhan tolong supaya Engkau campur tangan Tuhan. Kami tidak bisa tanpa Engkau Tuhan yang turun tangan supaya masalah ini bisa terselesaikan ya Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan sepenuhnya ini kepadamu ya Tuhan. Engkau turun tangan, Engkau berikan hikmat Tuhan kepada pemerintah kami Tuhan untuk menyelesaikan hutang-hutang ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan agar tidak ada pemerintah provinsi yang menghambat distribusi vaksin COVID ini ke kabupaten atau kota karena perbedaan politik dengan kepala daerah, dan agar Pemda melaporkan angka kasus real ke pusat tanpa ditutup-tutup. Tuhan, berikanlah hikmat kepada bangsa kami ini. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Engkau bekerja di hati Tuhan, di hati pemerintah-pemerintah di provinsi Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, supaya ada keterbukaan Tuhan untuk di pemerintah-pemerintah provinsi untuk real kasus COVID ini Tuhan, sehingga bisa terselesaikan COVID ini di bangsa kami ya Bapa di surga. Tuhan, kami tidak bisa melakukan apa-apa, tapi Engkau yang punya mereka, Engkau punya hati pemerintah kami ini, Engkau bisa melakukannya kalau Engkau mau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau berdaulat atas segala sesuatu. Kami percaya bahwa pemerintah provinsi tidak akan menghambat distribusi vaksin COVID ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkatilah badan pangan nasional agar nantinya berhasil dan mengkoordinasikan pelaksanaan ketersediaan pangan, distabilisasi pasokan dan harga pangan Tuhan, pengadaan dan pengelolaan pangan ini sehingga penyaluran cadangan tepat pada sasarannya Tuhan Yesus. Tuhan tolong supaya semuanya berjalan dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, berkatilah Indonesia agar mampu menjadi negara produser yang menciptakan nilai tambah, bukan hanya sebagai pengekspor Tuhan bahan mentah, tapi nilai tambah dari hasil-hasil pertambangan dan perkebunan juga Tuhan bisa diekspor Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami berkati bangsa kami ini Tuhan. Kami berkati bangsa kami ini Bapa di surga. Bangsa yang menjadi bangsa yang makmur Tuhan, yang bisa menjadi berkat dan bisa menambahkan nilai-nilai tambah, bukan hanya sebagai pengekspor Tuhan bahan mentah, tetapi juga bisa menghasilkan pertambangan dan perkebunan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami memberkati bangsa kami ini. Bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang punya nilai yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan bangsa kami ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Esther. Dan terima kasih Pak Bobi dan Pak Andi buat renungkan firman ini pagi luar biasa. Terima kasih Pak Andi, terima kasih Pak Bobi, terima kasih Bu Esther telah berdoa buat nusa dan bangsa, tentunya untuk kita semua. Mazmur 35 ayat 15 berkata, "Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun. Berkerumun melawan aku, orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya." Kita garis bawahi, ketika aku tersandung jatuh. Setiap di dalam peperangan, semua yang ada di depan mata kita anggap musuh. Hidup kita, perjuangan hidup kita, setiap hari itu juga adalah peperangan. Oleh sebab itu ada istilah
doa peperangan. Akan tetapi musuh kita yang sesungguhnya adalah siapa? Musuh kita sesungguhnya adalah dosa atau iblis itu sendiri sesungguhnya. Dan siapakah lawan kita? Dan siapakah yang berkerumun melawan kita? Bisa dibuktikan ketika kita jatuh. Ketika kita berdiri tegak, banyak sekali pujian, banyak sekali orang mengacungkan jempol, bahkan banyak sekali orang mengirim kembang mengucapkan selamat. Tetapi ketika kita jatuh, apakah yang mengasihkan jempol kita setiap hari itu masih memberikan jempolnya? Atau bahkan kebalikannya mengolok-olok kita? Disitulah kita diuji. Pagi hari ini ada seorang jemaat bertanya kepada saya, apa sih kedewasaan? Di situ saya merasa pikiran saya dikuras. Saya berdoa sejenak dan Tuhan memberikan saya ayat ini. Sesungguhnya orang yang dewasa itu adalah yang menyelesaikan masalah dengan mengandalkan Tuhan. Sebab Mazmur 86 ayat 5 berkata, sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Karena Tuhan Yesuslah satu-satunya sosok yang dewasa. Dan ketika kita berharap kepada Tuhan, itulah manusia-manusia yang dianggap dewasa oleh Tuhan. Bukan faktor umur, bukan faktor kecerdasan, bukan kelihatannya dia sangat dewasa, sering menasihati orang. Bukan itu. Banyak sekali motivator yang jatuh. Banyak sekali pendeta yang kelihatan sangat dewasa jatuh. Banyak sekali ulama-ulama yang kelihatan ceramahnya luar biasa jatuh. Sehingga orang datang mengolok-oloknya, bahkan melawannya. Sesungguhnya yang tidak dewasa adalah orang-orang yang melawannya. Dan orang yang jatuh, jika ia berpaling kepada Tuhan kembali dan ia berseru kepada Tuhan, itulah timbul kedewasaannya. Mari saudara kasih dalam Tuhan, mintalah Tuhan yang mengurapi kita. Mari berseru kepada Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kita sembah Dia sejenak. Mari kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, Engkau baik. Yesus, kami berseru. Kami menyerahkan hati kami tertuju kepadamu, Yesus. Haleluya.
manusia-manusia berdosa Tuhan, yang selalu menghakimi yang lain. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah kami, oh Jesus. Mari berseru kepada Tuhan. Syalabalabalabalabala. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Oh, syalabalabalabalabala. 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 Mari ekonominya yang sedang tersandung, yang ekonominya sedang jatuh, angkat tanganmu berseru kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, pulihkan ekonomi kami, pulihkan usaha kami. Oh Tuhan, kami sadar Tuhan, di saat pandemi ini banyak pencobaan, banyak sekali perusahaan-perusahaan jatuh. Tetapi kami masih mengucap syukur setiap pagi ya Tuhan di hadapan-Mu. Karena kami masih diberi kesehatan, karena kami masih diberi kekuatan untuk bisa menghadap Engkau ya Tuhan. Mari berseru kepadanya. Pulihkan ekonomi kami, pulihkan ekonomi keluarga kami, pulihkan ekonomi usaha kami, pulihkan ekonomi negara kami, semua dipulihkan. Haleluya. Kami berseru padamu Tuhan, kami angkat tinggi nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Mari yang berbeban berat, mungkin ada tertekan batin, tertekan pikirannya, sakit hati, mungkin kepahitan, mungkin pernah kita diolok-olok, mungkin pernah kita dihina, bahkan mungkin kita pernah ditipu, bahkan sengaja orang menipu kita. Mari ampuni, ampuni orang tersebut. Sebut namanya di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, ampuni orang-orang yang melawan kami, orang-orang yang menzolimi kami. Ampuni dia Tuhan, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Oh Tuhan, ampuni dia Tuhan. Kami membenci dosanya seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Kami tidak membenci manusianya. Oh Tuhan, ulurkan tangan-Mu untuk mengangkatnya kembali. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkannya. Ketika kami melepaskan itu semua, kami percaya apa yang terlepas di bumi terlepas juga di surga. Apa yang terikat di bumi terikat juga di surga. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau melepaskan semua berkat-berkat dicurahkan untuk orang yang mau mengampuni dosa-dosa orang lain. Sebab Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih, Engkau Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Kami mau belajar itu Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Yang sakit Engkau pulihkan, yang sakit Engkau pulihkan saat ini juga ya Tuhan. Engkau sembuhkan saat ini juga. Bilur-bilur-Mu ya Tuhan mengalir bersama dengan darah kami, memompanya dari jantung kami, dari nadi ke nadi,
sampai kembali lagi ke jantung kami. Semuanya Engkau saring, semuanya Engkau jernihkan, semuanya Engkau bersihkan dari segala virus yang ada, dari segala bakteri yang ada di dalam darah kami ya Tuhan. Engkau sucikan, Engkau kuduskan ya Tuhan. Biarlah darah Yesus yang mengalir di dalamnya. Haleluya. Mari sembah Dia. Syarabalabalabalabalabalam. Mari semua buka mikrofonmu. Sembah Dia, keluarkan suaramu, sembah Dia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau telah melawat kami ya Tuhan. Kami percaya setiap apa yang ditaburkan, firman-firman-Mu yang Kau taburkan melalui Pak Andi ya Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua. Penyembahan kami ya Tuhan, yang dibawakan oleh Pak Bobi, kami percaya Tuhan, akan menjadi dupa yang harum di mata-Mu Tuhan. Dan doa-doa dari Bu Esther ya Tuhan, Engkau sedengkan telinga-Mu ya Tuhan, dan Engkau segera menjawabnya. Dan juga pujian penyembahan kami ya Tuhan semuanya ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan Pak Gani. Baik, shalom Pak semua. Andi, Pak John, Bu Esther, Ya, kita akan tutup doa Pak bagi kita. Bobi, terima kasih. Eh, saya mohon Pak John Ferry untuk doa berkat, Pak. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah menyelesaikan doa pagi kami hari ini. Banyak hal yang kami terima. Firman Tuhan, puji-pujian, doa, kami yakin dan percaya semuanya itu merubah perilaku kami, merubah sudut pandang pikiran kami, sehingga kami terus mengandalkan Tuhan
dan Tuhanlah yang menjadi jurumudi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pagi yang indah ini Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, apapun yang kami lakukan, kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami angkat tangan kami Bapa untuk menerima berkat daripada Bapa. Berkat daripada Tuhan Yesus, berkat daripada Allah Bapa dan Roh Kudus. Itulah yang terus kami nantikan sampai Maranatha tiba. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima Terima kasih Pak Bobby, Terima Pak kasih. Andi, terima kasih. Pak John Terima kasih Ferry. Pak John Ferry. Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam sehat. Terima kasih. Kita buka kameranya, Pak silakan nanti mau Kenny, dipoto. Pak John. Minta tolong Pak Andi. Ya, Pak. Pagi ini dalam hadirat luar biasa. Pak Dan Kelly, terima boleh kasih tolong Bu foto nggak? Esther, Oke. Pak Di Andi. layar saya Terima soalnya kasih Pak Andi, renungan terima yang kasih hari ada ini 3 dibawa. slide. Oke. Dapat menguatkan Supaya bisa hati simpel kami. jadi 2 Terima slide nanti, kasih Pak. juga Pak Bobby. Baik, Pak. Makasih Pak Kenly. Baik, Pak. Makasih Pak Bobby, Pak John, Pak John Ferry, Pak Andi semua. luar biasa ya. Andi, Renungan firman makasih. pagi ini dapat Tuhan yang bertumbuh. luar biasa. Kita anak-anaknya semoga kecipratan. Amin. Terima kasih. Yuk, teman-teman semua dibuka kameranya. Saya Amin. foto yang pertama ada 2 slide ya. Jangan ada yang chatting dulu. 1, 2, 3. Sebentar, saya copy dulu. Oke, yang kedua ya kita ambil. Baik, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya lihat dulu hasilnya. Pada cakep-cakep nggak? Oh, luar biasa ini. Makasih Pak Kenly. Wah, ganteng dan cantik semua sudah Terima pada ini kasih semua. Pak Kenly, Pak Gloria. Terima kasih yang mau denger, Pak Kenly. yang mau nyanyi sama-sama Pak Widoyo, silakan Pak Widoyo. Terima Yang kasih. mau silakan selamat. Di pagi ini kita telah mendapat berkat sebelah. Kita melangkah dengan berkat-berkat Tuhan, anak cucunya, kakek-kakek, nenek-nenek, semua diberkati pada pagi hari ini. Kita telah menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus untuk memberkati setiap langkah hidup kami, usaha kami, anak kami. Berkati sepanjang hidup diberkati. Mulai dari bangun pagi yang berganti malam aku diberkati. Sampai kau nenek